Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya, Shalom. Ya, silakan duduk dulu. Apa kabarnya hari ini, saudara? Luar biasa ya. Ya, buat teman-teman yang ada di live streaming juga shalom ya. Hari ini menjadi hari yang akan menjadi sejarah buat bangsa kita. Ada amin, saudara? Kalau menurut saya, doa itu ada dua macam. Yang pertama, kita berdoa karena informasi, pengetahuan, atau kebutuhan dari kita. Lalu kita doakan itu kepada Tuhan, kita minta itu kepada Tuhan supaya ada jawaban dan ada jalan keluar. Itu doa yang pertama. Dasarnya dari kita minta kepada Tuhan. Tapi ada doa yang kedua, yaitu doa yang informasinya dari Tuhan. Lalu informasi itu diberikan kepada kita, dan Tuhan minta itu kita doakan. Dan saya percaya kalau itu dari Tuhan dan itu kita doakan, itu pasti terjadi. Ada amin? Amin. Saudara percaya kita ada di tempat ini karena semua kita ini ingin melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan? Mau tahu pesan Tuhan hari ini buat kita di tempat ini? Kenapa kita mau berdoa sepanjang 2 hari ini? Amin. Saya akan bacakan ayat dari Yesaya 42. Yesaya 42, dan ini menurut saya adalah satu pesan Tuhan, ya. Dikatakan begini. Ayat 10 sampai ke 13. Dikatakan ayat 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi, biarlah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan berperang seperti pahlawan, seperti orang perang Ia akan membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, Ia memekik terhadap musuh-musuhnya, Ia membuktikan kepahlawanannya. Saya ulangi ayat ke-13, ini ayat yang luar biasa, pesan Tuhan. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, Ia akan membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Musuhnya, nah, Ia membuktikan kepahlawanannya. Ayat 13 begitu menarik buat kita, bahwa dikatakan Tuhan yang akan berperang untuk kita, saudara. Ada amin, saudara? Dan kalau Tuhan berperang buat kita, kita pasti menang. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Makanya kalau mau Tuhan berperang buat kita, kuncinya harus ada nyanyian di pulau-pulau, di tempat-tempat yang katanya banyak suku Kedar. Kita bersatu, kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan.
Dan janji Tuhan, Tuhan berperang. Dan menurut saya hari-hari ini kita sedang menuju kepada pemilu 2024. Pasti banyak partai politik, orang-orang tertentu ya di luar iman kita, mereka pasti berupaya ingin menjadi pemimpin. Entah itu presiden, wapres, anggota MPR, DPR dan sebagainya, mereka punya ambisi. Dan mungkin mereka ya pastilah menurut saya mengupayakan supaya mereka bisa menang. Dan mereka mungkin sebagian ada yang menggunakan kuasa-kuasa gelap, saudara. Pergi ke orang-orang pintar, pergi ke kekuatan-kekuatan supranatural yang lain. Itu mereka upayakan untuk mendapatkan posisi di bangsa ini. Makanya nggak heran kalau hari-hari ini menurut saya kita sedang menghadapi yang namanya peperangan rohani. Banyak kuasa-kuasa gelap sekarang lagi berkeliweran, siapapun bisa diserang, saudara, terutama juga ya musuh dari mereka akan lawan, saudara. Dan nggak lepas dari kemungkinan mereka juga akan serang kita, saudara. Makanya hari ini banyak spirit of division, roh pemecah belah, suami istri gimana supaya pisah, orang tua anak supaya pisah, saudara bersaudara, komunitas supaya pisah, bercerai-berai, supaya bangsa ini menjadi hancur. Tapi saya percaya kita punya Tuhan. Tuhan gak mau bangsa ini hancur. Tuhan ingin bangsa ini menjadi merdeka yang seutuhnya. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Oleh karena itu, izinkan Tuhan berperang. Izinkan Tuhan yang melakukannya. Tugas kita hanya mengadakan kesatuan dalam doa penyembahan selama 2 hari, jam 8 hari ini sampai jam 8 malam dan besok yang sama kita di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti berperang buat kita. Ada amin? Kenapa saya percaya ini bisa terjadi? Karena 9 tahun yang lalu kita diperhadapkan dengan masalah yang sama. Ketika itu mau pemilu 2014 dan pemilu 2013, waktu itu banyak penglihatan bilang akan ada kerusuhan di Indonesia. Banyak orang bilang Jakarta akan rusuh. Bahkan tahun politik terjadi pertumpahan darah. Waktu itu kita menginisiasi doa. Sepanjang 2014 kita adakan doa, puasa Ester, puasa, pujian penyembahan seperti ini. Kita lakukan selama sekian lama, saudara, kita lakukan. Dan yang terjadi, kerusuhan tidak terjadi di mana-mana, banjir darah tidak terjadi, yang ada Indonesia betul menjadi baru, saudara. Karena doa, ada amin? Saya mau perlihatkan kepada saudara, ada satu flyer, bisa tunjukkan flyer yang terakhir yang saya kasih. Jadi tahun 2014, waktu itu ketika banyak ancaman, ketika kita melihat banyak seperti ada tantangan, kita lakukan doa. Ya, ada di yang terakhir flyernya saya kasih lihat sama saudara. Kita percaya bahwa di tengah tantangan seperti itu, kita berdoa Indonesia supaya menjadi baru, saudara. Ada? Bisa ditunjukkan? Yang terakhir ada Indonesia baru, ya. Belum ada? Dan doanya waktu itu doa 14 karena tahun 2014. Dan saya melihat angka 14 ini pernah muncul di layar LED ini waktu itu Pak Petrus Agung khotbah tentang 14. Kok sama dengan apa yang saya dapat 2013 tentang 14 itu. Bisa kalau nggak ada flyernya tolong videonya juga boleh diputarkan.
Medianya bisa bantu? Halo, medianya mana ini? Gak bisa ya? Medianya kalau nggak bisa, kasih tahu nggak bisa. Bisa medianya? Apa yang kita lakukan dalam penyembahan ini, kalau menurut saya pernah dilakukan di Alkitab pada zaman dulu ketika Yosua, saudara, Yosua berperang melawan orang-orang Yeriko dengan dindingnya yang lebar dan tinggi dan besar. Ternyata dengan pujian dan penyembahan selama 13 kali putaran, dindingnya besar bisa roboh. Masalah yang besar bisa hancur hanya dengan penyembahan. Dan bukan cuma itu mungkin. Pernah juga waktu zaman Yosafat, saudara. Yosafat diserang oleh orang Meunim, orang Seir, orang Amon. Tetapi Yosafat memuji menyembah Tuhan. Dan yang terjadi adalah mereka semua kalah. Bukan karena senjata Yosafat, karena memang Tuhan berperang buat Yosafat. Dan kita percaya kalau Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai Yosafat, Tuhan juga menyertai kita hari ini. Jangan main-main dengan pujian dan penyembahan. Halo? Amin. Pujian dan penyembahan membawa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Oleh karena itu di tempat ini, kita percaya bahwa hari ini, saat ini, Tuhan ada di tempat ini. Dan kalau Tuhan ada di tempat ini, pasti kuasanya akan dinyatakan buat kita. Ada amin? Ku yakin kau hadir di sini.